Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia terus meningkat, namun tidak diikuti oleh bertambahnya lahan pertanian. Tentunya, hal ini mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan upaya strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Salah satu upayanya adalah melalui intensifikasi pertanian dengan pola pemupukan berimbang. Penggunaan pupuk telah terbukti meningkatkan produktivitas pertanian. Pemanfaatan pupuk yang berimbang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung produksi pertanian. Pupuk memiliki peran tak tergantikan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Selama lebih dari setengah abad, kami telah hadir di tengah masyarakat petani, mengantarkan pupuk hingga ke pelosok Nusantara dengan segala daya upaya. Dengan didukung oleh berbagai fasilitas, mulai dari dermaga-dermaga khusus, armada kapal, hingga jaringan distributor dan kios yang tersebar di seluruh negeri, kami menjamin distribusi pupuk sampai kepada para pelanggan sesuai prinsip 6 tepat, yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat lokasi, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat harga. Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, Pupuk Indonesia siap menjadi mitra yang tepat bagi pemerintah. Kami memiliki pabrik-pabrik berteknologi mutakhir dengan kapasitas produksi terbesar di Asia Tenggara. Kami telah menjadi salah satu pemain terbesar di pasar Asia Pasifik. Pabrik-pabrik pupuk kami terletak di lokasi-lokasi strategis antara lain PT Pupuk Kaltim di Bontang, Petrokimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, Pupuk Kujang di Cikampek, dan Pupuk Iskandar Muda di Lok Sumawe. Kami tidak hanya melayani sektor tanaman pangan, tapi juga melayani sektor perkebunan, industri, serta pasar ekspor. Sejak diresmikannya nama Pupuk Indonesia pada 3 April 2012, hingga kini kami memiliki 10 anak usaha yang bergerak di bidang industri pupuk, EPC, perdagangan, logistik, energi, dan pangan. Dengan struktur dan sinergi bisnis yang kokoh, Pupuk Indonesia siap mengembangkan bisnis untuk memberikan nilai tambah bagi bangsa dan negara. Kami bertekad terus meningkatkan pelayanan dengan menjaga profesionalitas dan integritas SDM dengan mengimplementasikan sistem Good Corporate Governance. Selain itu, kami juga sangat mengutamakan budaya kesehatan dan keselamatan kerja dengan menerapkan standar keselamatan yang tinggi dalam setiap kegiatan operasional kami. Kami sadar, kesuksesan tidak hanya dilihat dari kinerja bisnis, namun juga peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Melalui program kemitraan dan bina lingkungan, kami melakukan pembinaan terhadap lebih dari 55.000 mitra binaan, melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, serta berbagai program pelestarian lingkungan yang dilaksanakan melalui anak-anak perusahaan kami. Pupuk Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan keberlanjutan perusahaan dengan meningkatkan efisiensi melalui revitalisasi pabrik, serta mengembangkan bisnis melalui diversifikasi bidang usaha, serta mengembangkan industri petrokimia untuk meningkatkan daya saing di kancah internasional. Dengan semangat profesionalisme, Pupuk Indonesia bertekad untuk terus mengamankan ketahanan pangan nasional dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan bangsa. Pupuk Indonesia, sinergi untuk ketahanan pangan. Selamat yang
Sama juga Ki, makasih banyak buat supportnya. Ada apa sih itu ribut-ribut? Cuekin aja lah. Tahu sendiri mereka itu aneh-aneh aja. Menang. Rizky, kamu hebat. Teman-teman, terima kasih atas perjuangannya. Kita patut bersyukur, kita juga patut bangga atas segala pencapaian ini. Makasih Ki, tapi mohon maaf nih sebelumnya. Kita kayaknya nggak bisa puas diri sampai di capaian ini. Anak-anak butuh tempat buat interaksi, anak-anak butuh nunjukkan perannya buat masyarakat. Iya bener, banyak banget masyarakat yang masih salah kaprah dengan teman-teman kita yang disabilitas ini. Tapi ini Kampung Aren, konflik sosial di sini tuh tinggi banget. Kamu yakin, Gi? Sebenarnya justru karena masalah itu, Kampung Aren ini banyak sekali permasalahan. Salah satunya ya lingkungan. Nah, kita bisa masuk lewat situ. Kita bisa gerakkan warga untuk action. Apa yang bisa dilakukan bersama gitu. Dan itu bisa merubah kondisi lingkungan di sini. Oke, setuju. Saya rasa itu sejalan dengan komitmen kami. Kita tidak bisa berhenti sampai di sini. Bapak, pokoknya besok kita wajib untuk kerja bakti, Pak. Tidak mudah mengubah kebiasaan, tapi ini saat yang tepat untuk berbenah. Dan semua itu dapat dimulai dari hal yang sederhana. Yang lain mana? Nggak tahu nih pada kemana nih. Nah itu Pak RT. Maaf Pak, yang lain pada nggak bisa Pak. Ya ada atau nggak ada warga, pokoknya kita tetap harus lanjut. Sejatinya semua butuh proses. Tapi justru kebahagiaan itu terletak pada proses, bukan di hasil. Kita terus berproses, maka kita akan terus berbahagia. Sentuhan ketulusan dari adik-adik luar biasa ini yang kelak akan menjadi alasan lahirnya perubahan. Ternyata kalau bersih gini nyaman juga ya Bapak-Bapak. Mantap, Pak. Sekarang lewat HP, kita bisa tahu kondisi air sungai ya. Ayah, Ibu, maafkan saya. Masa depan kami saat itu hampir tiada. Maafkan saya yang memilih untuk tidak menyerah. Yang memilih untuk menghidupkan kembali harapanmu. Membuktikan kebahagiaanmu kepada saya. Harmoni dapat diwujudkan melalui komitmen dan kesungguhan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat yang berkelanjutan. Selamat bertemu para audiens Virtual Expo Padi UMKM. Pada hari ini, saya mewakili Pupuk Indonesia akan menjelaskan bagaimana implementasi pasar digital padi UMKM di Pupuk Indonesia, baik Anper maupun afiliasinya. Pupuk Indonesia berkomitmen untuk mendukung implementasi padi UMKM guna mencapai program pemulihan ekonomi nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Pelaksanaan implementasi padi UMKM di Pupuk Indonesia melibatkan seluruh anak perusahaan Pupuk Indonesia dan seluruh perusahaan atau lembaga afiliasinya untuk mengimplementasikan baik pengadaan dengan UMKM maupun pelaksanaan marketplace B2B padi UMKM. Sistem pengadaan pun hingga saat ini sudah kami sesuaikan
dengan kebutuhan tender dengan UMKM, dan kami juga telah menyesuaikan dengan pembelian melalui marketplace B2B padi UMKM. Hal ini juga berlaku untuk kegiatan distribusi produk ke seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya dengan melaksanakan tender pengadaan angkutan dengan melibatkan sebanyak-banyaknya rekanan dari UMKM, juga melibatkan distributor serta pengecer yang berstatus UMKM. Berikut ini akan kami sampaikan laporan implementasi padi UMKM, yaitu transaksi e-procurement UMKM. Laporan ini telah menjadi data bagi padi UMKM melalui Control Tower. Pada tahun 2020, realisasi untuk pengadaan e-procurement mencapai 2,6 triliun. Dari angka ini, yang paling terbesar adalah kegiatan material konstruksi, mencapai 1,3 triliun. Kegiatan lain adalah jasa konstruksi dan renovasi sebesar 235 miliar. Jasa ekspedisi dan pengepakan mencapai 39 miliar, pengadaan dan sewa peralatan mesin mencapai 175 miliar, jasa perawatan peralatan dan perawatan mesin mencapai 325 miliar, jasa advertising mencapai 343 miliar, pengadaan dan sewa perlengkapan mencapai 89 miliar, catering dan snack mencapai 64 miliar. Pada tahun 2021, kami akan terus meningkatkan kegiatan pengadaan e-procurement dengan UMKM. Target kami sebesar 2,7 triliun. Dari kegiatan ini, material konstruksi masih merupakan tender terbesar senilai 1,38 triliun. Jasa konstruksi dan renovasi sebesar 242 miliar, jasa ekspedisi dan pengepakan sebesar 40 miliar, pengadaan dan sewa peralatan mesin sebesar 180 miliar, jasa perawatan peralatan dan mesin sebesar 334 miliar, jasa advertising mencapai 352 miliar, pengadaan dan sewa perlengkapan furniture mencapai 91 miliar, catering dan snack mencapai 65 miliar. Tentu saja pada saat pelaksanaannya kami akan berusaha lebih besar lagi dari angka 2,7 triliun. Berikutnya adalah transaksi B2B padi UMKM. Pada tahun 2020, dimulai pada bulan Agustus hingga Desember, realisasi yang telah dilaksanakan oleh Pupuk Indonesia mencapai 41 miliar. Dari realisasi ini memang material konstruksi masih yang terbesar karena untuk memenuhi kebutuhan pabrik senilai 23 miliar. Jasa konstruksi dan renovasi 1 miliar, jasa ekspedisi dan pengepakan 5 miliar, pengadaan dan sewa peralatan mesin 953 juta, jasa perawatan peralatan dan perawatan mesin mencapai 6 juta, jasa advertising 3 juta, pengadaan dan sewa perlengkapan furniture 99 juta. Pada tahun 2021 kami ingin merealisasikan jauh lebih besar lagi. Targetnya tahun 2021 sebesar 144 miliar. Dari nilai ini untuk material konstruksi targetnya 81 miliar. Untuk jasa konstruksi dan renovasi 3 miliar. Untuk jasa ekspedisi dan pengepakan 19 miliar, pengadaan dan sewa peralatan mesin 3 miliar, jasa perawatan peralatan dan perawatan mesin 22 miliar, jasa advertising 13 miliar, pengadaan dan sewa perlengkapan furniture 351 juta. Harapan kami akan dapat merealisasikan lebih jauh. Berikut ini akan kita lihat luasan area sebaran pupuk yang kami distribusikan ke seluruh petani di Indonesia. Dari seluruh
wilayah area subsidi yang telah kami tayangkan, kita bisa lihat bahwa begitu banyak kebutuhan rekanan-rekanan untuk melaksanakan tender distribusi. Untuk daerah-daerah tertentu akan sangat dibutuhkan rekanan yang berasal dari UMKM. Nah, dari sini kami harap kami dapat menambah jumlah rekanan kami untuk melaksanakan tugas sebagai supplier subsidi pupuk ke seluruh Indonesia. Untuk itu kami harapkan para mitra UMKM dapat bergabung dengan kami, dan berikut ini akan dijelaskan bagaimana caranya melakukan registrasi di e-procurement Pupuk Indonesia. Kebijakan dan pendaftaran rekanan PT Pupuk Indonesia Group. Pembuatan pedoman pengolahan rekanan PT Pupuk Indonesia Group memperhatikan beberapa ketentuan dan referensi dokumen sebagai berikut. 1. Kebijakan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan perubahannya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang perseroan terbatas dan perubahannya. Permen Menteri BUMN Nomor Per/8/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN, anggaran dasar PT Pupuk Indonesia dan perubahannya, perjanjian bersama PT Pupuk Indonesia Persero dan anak perusahaan, pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PT Pupuk Indonesia Persero Group, Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia tentang tanggung jawab penandatanganan dan pemarah dokumen PT Pupuk Indonesia Persero. Sedangkan persyaratan dan proses menjadi rekanan serta faktor-faktor yang menjadi penilaian kinerja rekanan di PT Pupuk Indonesia Group adalah 1. Persyaratan dan pendaftaran. Merupakan lembaga berbadan hukum, yayasan perseorangan, lembaga atau instansi pemerintah, dan atau lembaga pendidikan yang dapat dibuktikan dengan cara menyerahkan salinan dokumen berupa akta pendirian dan perubahannya. Memiliki reputasi yang baik dan tidak terlibat kasus hukum. Memiliki dan dapat menyerahkan salinan sebagai berikut. 1. SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan, yang merupakan izin operasional perusahaan atau badan yang melakukan usaha di bidang perdagangan baik barang ataupun jasa. 2. TDP, Tanda Daftar Perusahaan. NIB, Nomor Induk Perusahaan, yang merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan perusahaan. 3. Surat Izin Tempat Usaha atau SITU, yang merupakan surat izin kepada perseorangan, perusahaan maupun badan untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Memiliki NPWP, bersedia mengikuti segala ketentuan di PT Pupuk Indonesia Persero dengan menandatangani fakta integritas. Bersedia menyerahkan laporan keuangan sebagai berikut. Laporan keuangan yang tidak diaudit untuk perusahaan menengah, kecil, dan mikro, lalu disertai salinan rekening koran selama 3 bulan terakhir. Memiliki rekening bank yang dibuktikan dengan surat referensi bank yang menyatakan bahwa perusahaan merupakan nasabah di bank tersebut. Bersedia dilakukan due diligence oleh UKPR PT Pupuk Indonesia atau anak perusahaan PT Pupuk Indonesia jika dibutuhkan. Rekanan diverifikasi melalui media cetak atau media elektronik terkait keterlibatan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan teknis yang diatur di prosedur PT Pupuk Indonesia Persero ataupun di anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero. Untuk tahapan pendaftaran rekanannya, tahap pertama adalah pengisian form registrasi vendor, yaitu mencakup data informasi dasar terkait perusahaan. Contohnya, nama perusahaan, nama-nama pemegang saham, alamat, dan lain-lain. Kemudian, hasil pendaftaran dari rekanan untuk tahap 1 tadi akan diterima apabila tahap 1 memenuhi persyaratan dan akan ditolak apabila tahap 1 tidak memenuhi persyaratan. Tetapi jangan khawatir, jika pendaftarannya ditolak, masih bisa melakukan pendaftaran asal persyaratan yang dibutuhkan akan diterima.
dalam arti persyaratannya sudah memenuhi. Kemudian, tahap kedua, pengisian data-data dan kelengkapan dokumen perusahaan, seperti dokumen-dokumen legal dan juga dokumen teknis. Kemudian, untuk faktor penilaian kinerja rekanan ini cukup penting. Jadi kita menilai rekanan-rekanan kami itu berdasarkan satu, delivery time, di mana sini diartikannya pengirimannya tidak terlambat. Kemudian ketika pengirimannya lebih cepat dari tanggal due date-nya, maka kita akan mendapat maka kita akan memberikan poin yang lebih tinggi. Kemudian kualitas barang dan atau jasa yang kami terima. Kemudian respon terhadap penawaran PT Pupuk Indonesia dan Amper PT Pupuk Indonesia. Jadi respon Bapak dan Ibu sekalian terhadap yang kita sebut SPPH kami, itu kita juga menjadikan penilaian apakah nanti responnya dibalas dengan memberikan penawaran atau direspon dengan menyatakan bahwa tidak mengikuti pengadaan atau tidak direspon sama sekali. Itu juga akan mempengaruhi untuk kinerja perusahaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita juga menilai juga dari faktor kriteria layanan dan K3LH. Kemudian yang paling penting juga adalah penilaian dari segi harga. Dan juga selain itu ada penilaian dari kriteria-kriteria lainnya yang cukup banyak yang tidak bisa kita sebutkan di sini. Selamat datang, calon rekanan baru silakan kunjungi situs e-procurement Pupuk Indonesia di alamat eproc.pupuk-indonesia.com. Kemudian, klik daftar sebagai rekanan baru. Pada laman registrasi rekanan, silakan isi informasi perusahaan dengan lengkap. Isi nama rekanan menggunakan huruf kapital. Pilih Purchasing Organization dengan Petrokimia Gersik. Upload file PKP dan NPWP dengan ekstensi PDF dengan ukuran file maksimal 5 MB. Klik syarat dan ketentuan dan pastikan Anda membaca semua syarat dan ketentuan yang tercantum. Klik Continue Registration. Setelah syarat dan ketentuan telah tercentang, klik tombol berikutnya. Pada kolom komentar, silahkan menuliskan alasan atau tujuan mengapa Anda mendaftar menjadi rekanan. Periksa kembali seluruh detail informasi yang Anda masukkan. Apabila sudah sesuai, silakan klik tombol submit. Pendaftaran Anda sedang diproses. Pastikan telah muncul notifikasi seperti ini. Tahap selanjutnya, klik menu prosedur, kemudian pilih Petrokimia Gersik. Unduh dokumen, form pendaftaran rekanan baru, dan cetak dengan kop perusahaan Anda. Kemudian, silahkan isi dengan lengkap form tersebut dan bubuhkan tanda tangan serta stempel perusahaan. Unduh pula surat pernyataan fakta integritas dari laman yang sama. Cetak dan bubuhkan tanda tangan serta stempel perusahaan di atas materai 6000. Lampirkan dokumen penunjang seperti pengalaman kerja, surat keagenan, distributor, atau manufaktur jika ada. Scan semua dokumen, lalu kirimkan dalam format PDF ke alamat email epro@petrokimia-gersik.com dengan subjek pendaftaran rekanan baru. Dokumen Anda akan segera diperiksa staf manajemen vendor. Apabila proses verifikasi dokumen Anda diterima, Anda akan menerima email berisi username dan password yang bisa digunakan untuk login ke situs e-procurement Pupuk Indonesia. Setelah login, lengkapi data perusahaan dengan membuat entry baru. Isikan data dan upload file penunjang yang dibutuhkan. Kemudian klik submit atau klik tombol pensil untuk melakukan perubahan jika data sudah ada. Lakukan proses tersebut untuk melengkapi semua data perusahaan sebagai berikut. Data administrasi perusahaan, data kompetensi dan pengalaman kerja. Lengkapi kompetensi sesuai bidang usaha, maksimal 10 kompetensi, dengan melampirkan dokumen pendukung seperti bukti PO atau surat keagenan atau surat distributor atau IUJK atau SBUJK.
data keuangan perusahaan. Jika seluruh data telah dilengkapi, silakan klik tombol selesai. Periksa kembali seluruh data yang telah dimasukkan. Kemudian klik tombol kirim pengajuan. Kemudian isikan komentar, lalu klik submit. Silakan menunggu selama data Anda sedang kami verifikasi. Anda akan menerima email notifikasi surat lulus kualifikasi atau SLK apabila pendaftaran rekanan atau update data Anda telah disetujui oleh PT Pupuk Indonesia Persero. Selamat, Anda telah bergabung menjadi rekanan aktif. Agar tetap menjadi rekanan aktif, periksa dan perbaharui secara berkala masa berlaku izin usaha serta data perusahaan Anda. Video ini dipersembahkan oleh Demikian kami sampaikan implementasi padi UMKM Pupuk Indonesia. Semoga kami harapkan rekan-rekan UMKM dapat menjadi rekanan kami dalam melaksanakan kegiatan operasional, dapat bergabung dalam e-procurement Pupuk Indonesia. Kami harapkan juga kepada rekan-rekan BUMN untuk menjadi motivasi dan pembelajaran bagi kita semua agar kita dapat mewujudkan program padi UMKM sesuai dengan program Kementerian BUMN. Demikian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.